Iya, selamat sore, selamat sahabat. Senang sekali kita boleh bertemu bersama-sama pada sore hari ini dengan program penyuluhan kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dengan program Anda bertanya, dokter menjawab. Dan pada sore hari ini narasumber kita adalah Dokter Alvin Rantung ya, dan akan membahas mengenai nyeri punggung. Wah, itu nyeri punggung sering sekali ya kita alami ya. Nah, ini pasti akan banyak pertanyaan nih tentang nyeri punggung ini, bagaimana mengatasinya ya. Dan juga nanti kita akan tiba pada motivasi rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Lasno. Ya. Demikian seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Dan mohon selama berjalannya acara agar seluruh mikrofonnya dalam posisi di mute supaya nanti rekamannya terdengar bagus. Dan juga apabila ada pertanyaan, boleh tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Dan kalau masih ada waktu bagi mereka yang mau bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan. Dan seluruh acara ini akan dipandu oleh saya, Peggy Iskandar Wawor, bersama dengan Bapak Joko Santoso. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita undang Roh Kudus untuk menuntun hati dan pikiran kita, sehingga acara kita ini akan berjalan dengan baik, lancar, dan berguna bagi masing-masing kita. Mohon kesediaan Pak Joko untuk berdoa. Baik, mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami siap mendengarkan penyuluhan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Alvin Ranting. Biarlah kesempatan yang baik ini, semua jaringan alat yang kami gunakan boleh berjalan lancar, terutama pembicara, dan kami semua boleh berkonsultasi sehingga boleh memiliki fisik yang sehat, tubuh yang sehat, terutama kerohanian yang sehat. Bersama kami Tuhan dalam acara ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joko. Dan selanjutnya dengan rasa bahagia untuk mendengarkan pelajaran sore ini, saya panggilkan Dokter Alvin Rantung. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Ibu Peggy, Selamat sahabat. Wawor, selamat sahabat bagi kita semuanya. Iya, senang sekali kita berjumpa kembali nih bersama dengan Dokter Alvin. Dok, Ya. sebelum memulai, saya ini punya pertanyaan. Ya, bagaimana, Ibu Peggy? Namanya Dokter Alvin L. Rantung SPKFR. L-nya apa sih, Dok? Oh, L itu Leonardo. Leonardo. Saya pikir nama Leonardo. Bukan, itu nama kapal, Leko sebenarnya. Karena saya dilahirkan di atas kapal. Oh, begitu sejarahnya Leonardo. Oke. Dan kalau gelarnya, kalau SP saya tahu itu pasti spesialis. Ya. Kalau KFR apa ya, Dok? KFR itu adalah kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi ilmu yang menangani setiap gangguan fisik, khususnya yang berhubungan dengan otot, sendi, dan tulang, dan juga bagaimana merehabilitasinya kembali. Itu sebabnya dokter sore ini akan membahas tentang nyeri punggung ya? Ya, itu salah satu bagian daripada tubuh manusia yang mungkin nanti kita akan lihat yang cukup banyak kasusnya di permukaan bumi kita ini. Jadi spesialis kedokteran fisik, apa tadi R-nya, Dok? Dan rehabilitasi. Oh iya, rehabilitasi. Artinya kita nggak hanya menerima teorinya saja pada sore hari ini, tapi kita juga direhabilitasi melalui Zoom meeting ini. Bisa kan ya, Dok ya? Boleh, apapun Boleh ya? dalam waktu yang terbatas, tapi kita mungkin ada hal-hal yang bisa dipakai oleh kita semuanya ya, khususnya yang bagi bermasalah kesehatan itu. Iya, lumayan ini kita bisa direhab secara instan melalui pertemuan online ini. Wah, senang sekali. Baik, Dok, kita udah nggak sabar lagi mau segera mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Alvin Rantung. Silakan, Dok. Oke, baik. Saya mungkin pakai share screen sebentar saja, tapi mungkin saya lebih tertarik nanti kalau lebih banyak diskusi ya, karena ini namanya Anda bertanya, dokter menjawab ya, Ibu Peggy ya, sehingga lebih enak kalau banyak dari teman-teman, para pemirsa yang boleh bertanya sehingga kita boleh berkonsultasi. Walaupun waktunya pendek, tapi mungkin akan berlanjut dengan di waktu-waktu selanjutnya. Saya izinkan saya untuk share screen sebentar ya.
untuk hal Silakan. tersebut. Iya, terima kasih. Dan sambil Baik. Dr. Alvin share screen, saya Ya. ingatkan kepada mereka yang ingin bertanya, ya silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Duluan, kalau banyak sekali saya akan membacanya yang awal ya. Silakan. Baik, silakan Dr. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita boleh bertemu kembali pada sore hari ini. Tadi aja sebelum kami masuk ke dalam Zoom meeting, ada banyak sudah yang mau diskusi lebih awal, katanya karena nanti diskusinya waktu diskusi dalam Zoom terbatas. Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan mereka tidak bisa dijawab. Jadi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk kepada kami dan sepanjang dari siang tadi habis acara kebaktian sampai sore ini menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang sudah lebih dahulu bertanya. Terima kasih, tapi orangnya saya lihat sudah ada di sini juga yang senang mendengar pembahasannya. Mari kita lihat, judul kita adalah nyeri punggung. Ada banyak sekali nyeri, tapi mari kita lihat dari dua kata ini. Apa itu nyeri, apa itu punggung ya? Supaya kita paling tidak mengetahui dia punya nomenklatur daripada kata nyeri punggung ini. Nyeri sendiri dalam arti sebenarnya adalah suatu pengalaman sensorik. Jadi artinya sesuatu yang kita rasakan gitu ya. Yang kita bisa rasakan dari luar masuk ke otak kita, bahkan juga yang muncul dari dalam otak kita. Emosi. Dan yang masuk ke otak dan proses yang di otak akan keluar yang tidak menyenangkan. Apakah ini diakibatkan oleh karena memang ada kerusakan dari jaringan yang benar-benar rusak, misalnya kita tertusuk, kita jatuh, terjeduk, ada yang patah dan lain sebagainya, itu nyeri, atau berpotensi rusak. Misalnya kayak Ibu Peggy di sini, Pak Doko, yang tiba-tiba ada duduk di kursi yang keras miring, kita belum rusak jaringan, tapi kok sakit ya? Ya, belum rusak jaringannya, tapi kita sudah rasa sakit. Inilah yang disebut dengan nyeri. Ya, mari kita lihat, karena ada pengalaman sensorik, ada pengalaman emosi. Nah, definisi untuk nyeri sendiri itu ada banyak. Ya, ada dia punya penyebabnya, patofisiologinya disebutkan. Ada yang disebut dengan nyeri nociceptif, atau nyeri oleh karena ada peradangan atau inflamasi. Dan ini biasanya ada stimulus yang mekanik, misalnya terbentur, kejeduk, biasanya tangan kita jadi bengkak, biru, ya. Itu namanya nyeri karena aduh sakit ya. Kegigit misalnya, atau salah terputar gini terlalu ada yang ketarik berlebihan. Itu semuanya namanya nyeri peradangan. Ya, ada sesuatu radang. Nah, tanda-tanda radang Bapak Ibu sekalian adalah dia nyeri. Yang pertama, yang kedua dia bengkak. Yang ketiga dia merah kalau bisa dilihat dari luar. Kemudian yang keempat, selain dia merah itu dia ada gangguan fungsi. Dan biasanya kalau ada merah atau ada rasa panas di tempat itu. Jadi kalau kita raba tempat itu dengan tempat yang lain, oh kok tidak, suhunya tidak sama. Itu namanya nyeri peradangan. Ya, itu kita terjatuh, kita terjeduk dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang disebut dengan nyeri neuropatik. Nyeri yang memang karena saraf-saraf yang dari otak kita pergi ke seluruh tubuh kita itu mengalami tekanan. Misalnya ada saraf kejepit di tulang belakang, bantalan kita keluar misalnya ya. Lalu ada suami, misalnya suaminya Ibu Peggy pegang kepalanya Ibu Peggy lagi tidur, lalu kepalanya Ibu Peggy tekan, dia punya ada saraf di sini. Pagi-pagi bangun, aduh kenapa tangan saya nggak bisa gerak nih, ya. Itu namanya nyeri neuropatik, ya. Karena sarafnya yang ditekan oleh kepalanya Ibu Peggy misalnya, gitu ya. Sehingga akhirnya fungsi tangannya tidak berjalan dengan baik, tidak bisa berfungsi karena sarafnya terjepit. Contoh yang lain bagi laki-laki, seringkali ada dompet di celana kita. Lalu kita duduk, dompet ini menekan saraf, namanya ada saraf siatika yang ada di paha kita. Itu namanya nyeri neuropatik. Ya, dan nyeri neuropatik ini biasanya tekanannya di atas, nyerinya itu sampai di ujung-ujung di mana saraf itu berjalan. Ya, nyerinya itu menjalar. Ya, nanti kita akan lihat sebentar. Banyak sekali keluhan-keluhan dari Bapak Ibu sekalian ini. Atau ada yang lain sebut dengan nyeri idiopatik. Nyeri ini nggak dikatakan idiopatik karena sudah diperiksa semua normal aja. Dia nggak ada apa-apa gitu. Saya dokter, saya ada angkat barang begini, tapi kok tiba-tiba, aduh, saya ada putar tangan saya ke belakang lagi bawa mobil gitu ya, nyetir mobil mau ambil tas, dompet di belakang, aduh, kesakit cetuk di area pinggangnya. Tapi kalau diperiksa pinggangnya, di ronsen, di MRI misalnya, di apa normal aja, tidak ada kelainan di situ. Tetapi dia rasa sakit, ya kan? Dia tidak ada benturan, dia tidak ada yang menekan. Nah, inilah nyeri yang
yang kelainan patologinya tidak bisa ditemukan, yang disebut dengan idiopatik. Ada nyeri psikologis psikis, masalah rumah tangga, suami istri berantem, nggak baku cocok. Aduh, sakit kepala saya, aduh, sakit dada saya, wah semua pada sakit semua karena emosinya nggak tertahankan. Inilah disebut dengan nyeri psikologi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengalami nyeri, coba pikir-pikir, saya nyeri apa ya? Tadi nggak kebentur, ini nggak ada tekanan. Mungkin ada yang tadi idiopatik atau psikologi. Tadi ada masalah saya dengan si A, si B, istri ini dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang saya sembunyikan. Kemungkinan itu saja. Supaya nanti pengobatannya juga berbeda. Karena nyeri yang karena trauma tadi, obatnya obat-obat antiinflamasi. Nyeri karena saraf, obatnya obat-obat yang berhubungan dengan saraf. Nyeri karena psikologi, obat-obat yang berhubungan dengan mental. Tapi nyeri idiopatik yang paling sulit. Karena nggak tahu apa nih, karena apa dia. Nah, itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Nah, kita punya pelajaran pada sore ini tentang nyeri punggung. Apa itu punggung? Punggung itu adalah sesuatu yang menonjol, yang kayak ada bukitnya, yang ada di belakang tubuh kita, kayak kalau kita menunduk ada seperti yang membulat. Dan kalau dia di bagian tubuh, itu berasal dari leher sampai tulang ekor. Itu namanya punggung. Tapi punggung juga bisa kita sebut punggung gunung. Ada gunung, ada dia punya bukitnya sedikit, itu punggung gunung. Tapi juga kita bisa bilang ada punggung tangan. Ya kan, ada punggung kaki. Dan dari antara bagian tubuh manusia, apakah punggung badan kita atau punggung tangan, punggung kaki, mana yang paling banyak? Oh, ternyata di antara punggung manusia dengan punggung tangan, punggung kaki, nyeri yang paling banyak ada di punggung badan kita. Tapi punggung badan kita pun ada yang paling banyak. Apakah punggung atas atau punggung bawah? Yang paling banyak adalah punggung bawah dibandingkan punggung atas. Nah, pada sore hari ini, karena kita mau ambil yang terbanyak dari semuanya, kita akan belajar mengenai nyeri punggung bawah. Tahukah Bapak Ibu sekalian, dan Ibu Peggy juga ya, bahwa nyeri punggung bawah ini seringkali juga disebut dengan nyeri pinggang atau low back pain dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Dan nyeri ini adalah nyeri paling banyak kedua, ya, setelah sakit kepala gitu ya, sakit kepala. Dan insiden penduduk adalah 10-20%. Misalnya sekarang yang peserta kita ini hampir 200. Berarti kurang lebih ada 40 orang yang kita ini pasti kalau dikumpulin itu ada nyeri punggung bawah gitu ya. Dan biasanya 80% nih orang yang datang ke dokter dengan keluhan darah tinggi kah, dengan keluhan sakit perut kah, dengan keluhan sakit endokrin lah, hormonnya lah, mengeluh juga nyeri punggung bawah. Jadi misalnya Ibu Peggy datang ke dokter, saya sakit, saya punya tangan ini. Tapi ya, kalau ditanya lagi, ya dokter saya juga ada nyeri punggung bawah. Ini paling sering terjadi. Ya, paling banyak. 80% itu angka yang tidak main-main, ya. Dan yang hebat lagi, ternyata dari 80% keluhan mereka yang datang ke dokter, 80-90%-nya diagnosanya tidak bisa ditemukan dengan pasti. Jadi orang kalau tidak pasti temukan diagnosanya akan bingung. Terapinya bagaimana ini ya? Hanya sekitar 10-20% yang diagnosanya pasti. Ini karena saraf terjepit di sini. Ini karena ini. Artinya 80-90% tuh yang lain yang tadi itu lebih banyak idiopatik. Yang tidak jelas. Ternyata penyebab dari yang tidak jelas tadi, dari hasil research ini, 97%-nya oleh karena mekanik. Apa itu artinya mekanik bagi tubuh? Oh, itu karena pekerjaan kita, kebiasaan kita. Duduk terlalu lama, kurang olahraga, berlebihan olahraga, kebanyakan di gadget, posisi tubuh kita. Karena kalau kita nggak tahu, itu merupakan suatu kesalahan. Tapi kita buat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, itu merupakan 97% penyebab nyeri pada punggung kita. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Sekarang ketika bicara mengenai nyeri punggung bawah, di mana itu punggung bawah? Kalau kita raba, kita punya tulang iga nih. Coba kita masing-masing pegang perut nih. Perut itu kan perut itu ada tulang di perut. Tulang terakhir dari dada kita pegang. Terus kita telusur sampai ke belakang, sampai ke tulang belakang. Itulah batas punggung bawah bagian atasnya. Lalu kita pegang, kita terus turun ke kita punya tulang ekor, ke arah kemaluan kita, lalu ke pantat kita. Batas di mana pantat kita yang paling menonjol, seringkali orang bilang bahenolnya,
itu ujungnya itu berlipatan dengan paha. Itulah kalau nyeri di daerah situ itu namanya nyeri punggung bawah, ya, nyeri punggung bawah. Jadi jangan bilang hanya di punggung bawah, aduh saya cuma di pinggang. Kalau di pantatnya itu punggung bawah juga gitu ya. Jadi inilah yang kita akan lihat nanti. Kalau ada nyeri situ, diagnosanya kita akan bisa cari tahu. Apakah nyeri ini bersifat lokal, hanya di daerah situ, atau juga bisa radikuler, Bapak Ibu sekalian. Dia bisa menjalar sampai ke tungkai kaki. Bahkan bisa menjalar sampai ke kemaluan kita. Sampai ada keluhan-keluhan orang, nggak bisa tahan kencing, nggak bisa tahan pup. Karena itu berhubungan dengan nyeri punggung bawah. Kaki kebas, tadi ada orang konsultasi kepada saya. Dokter, saya kalau ini kok berdiri tidak seimbang, kok kaki saya kebas bagian kiri luar sini, kok saya angkat kaki begini. Semua ini merupakan bagian daripada nyeri punggung bawah. Sudah mendahului Ibu Peggy punya acara pada sore hari ini gitu ya. Tetapi inilah yang terjadi. Begitu banyak keluhan-keluhan sehingga begitu banyak orang yang sudah konsultasi lebih dahulu pada sore hari. Ketika mereka mau lihat e-flyer, wah mereka yang tahu nomor telepon saya langsung kontak ya. Saya bilang oke, marilah kita lihat satu demi satu. Nah, tubuh manusia itu sangat ajaib Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan ciptakan dengan tulang belulang yang sangat seimbang, jumlahnya sama kiri kanan. Harusnya tangan kiri dan kanan kita sama kuat. Hanya karena kebiasaan kita tangan kanan, katanya tangan kanan lebih kuat dari kiri. Sebenarnya sama kuat. Ya, badan kita itu Tuhan ciptakan sama kiri dan kanannya. Tulang-tulang kita juga dibuat demikian. Kalau saudara-saudara lihat gambar di depan sini, leher itu kita akan ke depan dia punya tulang. Punggung bawah juga akan ke depan. Awalnya kita di kandungan kita, tulang belakang kita itu letter C. Ya kan? Karena lengkung kepala ketemu kaki. Dari leher sampai tulang ekor dia lengkung huruf C. Tapi pada waktu dia lahir, jadi besar, dia lengkung lehernya jadi ke depan. Jadi kayak letter S, double S. Jadi double S. Nah pertanyaannya, kapan ini terjadi? Pada waktu bayi mulai belajar angkat kepala. Banyak anak-anak bayi, ketika dia tidak, orang tuanya jaga-jaga, jangan kepalanya jatuh, ya jangan sampai dia goyang-goyang begini. Anak itu biasanya lambat bicara, susah makan, susah bicara. Karena lehernya tidak terbentuk kurvatura ke depan. Begitu juga dengan punggung bawahnya. Ketika orang tuanya selalu gendong-gendong dia, pakai dia punya itu pakaian-pakaian untuk gendong, tidak terbentuk dia punya punggung bawahnya dengan baik, anak itu biasanya susah jalan. Makanya diagnosa kami seringkali kami tulis adalah anak susah bicara, susah makan, susah jalan adalah gangguan karena gangguan pola asuh. Nah, inilah yang seringkali terjadi. Orang tua sekarang begitu protek banget, takut. Padahal saudara tahu, 1 minggu itu dalam penelitian kalau anak itu 2000 kali dia jatuh misalnya, bukan jatuh mentah-mentah ya, di tempat tidur, wah dia jatuh angkat kepala, angkat kepala, 2000 kali itu baru normal. Jadi biarkanlah dia angkat kepala sambil nangis-nangis, supaya terbentuk dia punya kurvatura dengan baik. Ya jangan kita tahan-tahan supaya dia tidak latihan, karena tantangan-tantangan kehidupan itu dimulai dari sejak dia lahir, ya sejak lahir. Dan kalau kita lihat bantalan-bantalan tubuh kita ini ya, saudaranya lihat gambar saya sepintas saja, ini bisa miring kiri, bisa miring kanan ya. Dia bagaimana hubungan antara punggung bawah tadi dari antara lumbal 1 sampai warna kuning di tulang ekor kita, sampai di tulang kemaluan kita, itu semuanya area punggung bawah kita. Dan tulang-tulang kita ini sebenarnya tidak dapat bergerak sendiri. Dan tulang-tulang ini hanya bergerak kalau otot-ototnya melakukan fungsinya. Dan otot-otot ini tidak ada satu otot yang menempel pada satu tulang yang sama. Dia harus menempel pada ada tulang yang berbeda. Sehingga ketika ada kontraksi otot, ada gerakan sendi yang akan terjadi. Dan kalau kita lihat gambar ini, lihat itu tulang-tulang berjalan. Ketika manusia berjalan itu, semua dari ujung kaki sampai ujung kepala merupakan satu kesatuan gerak. Tidak ada tubuh manusia yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada satu sel manusia yang bisa hanya berdiri sendiri. Tidak ada satu jaringan tubuh manusia yang bisa berdiri sendiri. Semuanya saling bekerja sama. Sehingga saya katakan tadi, bahwa seringkali orang sakit kepala, ada sakit ini, ada hubungan dengan sakit yang lain. Kami pernah punya pasien, bahwa orang dengan datang migrain sudah 3 tahun, ternyata masalahnya di ujung kuku kaki. Selama ini tidak pernah terdeteksi ujung kuku kakinya. Dia minum obat sampai akhirnya efek samping ke liver dan ke lainnya cukup besar. Tetapi setelah diketahui, diperbaiki, dia punya fungsi ergonomis tubuhnya, migrainnya hilang sendiri. Saudara bisa lihat, makanya itu sangat perlu
tubuh manusia Tuhan ciptakan begitu sempurna dari kepala sampai kaki yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya kan? Saya mau sampaikan demikian. Oleh karena itu aktivitas fungsi tubuh kita dinilai melalui kinerja otot-otot kita. Di dunia ini kalau kita sering lihat dokter ya, Ibu Peggy ya, ada dokter ahli tulang, dokter ahli kulit, dokter ahli ginjal, ahli semua organ tubuh ada dia punya ahlinya. Tapi pernahkah kita mendengar dokter ahli otot, khusus spesialis otot? Nah, ada, bukan? Tapi sebenarnya ahli otot itu bidang daripada kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Itu bidangnya sebenarnya. Karena dia belajar mengenai fungsi. Fungsi manusia hanya bisa ditentukan oleh otot. Dan jaringan yang paling besar, organ yang paling besar di tubuh manusia adalah otot. Ya, itu yang kita perlu pelajari. Betapa besarnya, tapi manusia tidak mau tekun belajar dengan hal tersebut. Akhirnya banyak yang miss. Ada begitu banyak masalah-masalah yang kita bisa selesaikan tanpa perlu hal. Nanti kita lihat faktor-faktor dalam segi persentase yang sangat luar biasa. Ya, inilah tubuh manusia laki-laki dan perempuan, sangat indahnya, sangat cantiknya dia perempuan dan sangat ganteng ini laki-laki karena fungsi otot dan kulit ini sangat baik sekali. Ya, coba ototnya sudah mulai kendor, kulitnya sudah mulai kendor, jadi tua dia. Ya. Walaupun pakai segala macam mau dibikin, jadi tua kelihatannya. Oleh karena itu kita perlu latih. Otot ini bagian daripada tubuh kita. Dan fungsi yang paling terakhir yang akan berhenti dari tubuh manusia adalah fungsi otot. Jantung berhenti, pupil midriasis. Semua adalah fungsi otot yang berhenti. Karena jantung adalah otot, paru-paru otot. Midriasis mata juga adalah otot. Dan itulah fungsi yang paling terakhir berhenti. Dan kita lihat, nyeri pinggang tadi ya, dikatakan 97% penyebab idiopatik tadi adalah karena mekanik. Tapi saudara tahu, penyebab mekanik ini ternyata 70%-nya oleh karena tarikan dari otot-otot kita yang tidak sesuai. Wah, luar biasa ini. Kita pengennya ingin cepat, ada duit sana nih ya. Pengen untuk saya nih, uang nggak sampai tangan. Pengennya cepat-cepat lebih ke sana. Kelebihan itu namanya strain, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ambil lebih, yang bukan kita punya milik, orang lain punya milik, strain otot kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, mengalami kesalahan itu. Ada istri sendiri, tapi ada perempuan lewat kita ngelek gitu ya. Leher sakit itu berarti habis itu. Ya, sakit punggung atas, ya. Segala macam. Ini semua faktor-faktor. Semua masalah-masalah dosa sebenarnya berhubungan dengan otot. Ya, karena kita mau ambil untuk kita diri sendiri. Kita mau ambil yang panjang-panjang sana, melebihkan, lalu untuk diri kita sendiri, itu menyebabkan masalah di strain. Dan kita tidak sadari itu. Ya. Ya, coba kita tanya sama saudara Joko, bagaimana kalau berjalan kan gitu? Itu kalau mata mengeleng sedikit tuh jadi sakit leher. Dan yang sulitnya lagi, kita tidur Bapak Ibu sekalian. Bangun tidur salah, sakit leher. Yang kita salahkan siapa? Bantal kan? Salah bantal ini. Aduh, sakit sekali salah bantal. Kasihan ini bantal Bapak Ibu sekalian. Dia sudah ditindis oleh kepala kita, sudah kena ewek kita, kena kutu, rambut itu ada kutu, kena ketombean, pagi-pagi salah leher kita, dipersalahkan bantal. Luar biasa manusia ini, terlalu selfish. Jadi artinya kita belajar banyak, ternyata masalah ini masalah yang berhubungan dengan kesalahan kita sendiri. Karena kita mau melebihi, padahal Tuhan sudah kasih tahu, lakukanlah semua, apa yang kamu makan, kamu minum, semua secukupnya. Tapi biasanya kita mau lebih, mau ambil lebih. Orang lain punya pun kalau boleh menjadi milik saya. Akhirnya masalah-masalah big pain ini terjadi, saudara-saudara. Ya. Dan luar biasanya sebenarnya bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri. Tapi kita hanya maunya cepat-cepat selesai. Kalau boleh sprain hari ini, besok minum obat selesai. Itu akhirnya membuat menjadi kronik Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kronik. Orang nggak sabaran. Ini adalah karakter manusia yang berdosa. Ingin ambil orang lain punya, tapi kalau dia sakit inginnya cepat-cepat selesai. Padahal tubuh manusia itu ada dia punya proses fisiologis. Ya, harus ada latih kesabaran. Karakter kita harus bertumbuh di sana. Dan ini yang penting, karena tubuh manusia itu sehat itu adalah fisik, mental, rohani, dan sosial. Yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Dan ini merupakan satu kesatuan yang menjadi kokoh. Dan kalau itu terganggu, kita sakit. Mungkin sampai di situ saya tunjukkan sedikit bahwa ternyata postur tubuh kita yang miring-miring ini juga, ya kan,
yang miring-miring ini mempengaruhi tubuh kita. Saya kasih tunjukin saja gambar yang besar, ya ini besar lagi, gambar besar saja, saudara, di sini bahwa tubuh kita yang salah postur posisi ini, saudara-saudara bisa lihat gambar seorang wanita di depan kita ini, salah posisi dari leher ke depan, bahu ke belakang, punggung terlalu ke depan, pantat kita begini, kaki terlalu menonjol. Ternyata itu menyebabkan masalah manusia dari kepala sampai ujung kaki. Sakit kepala, migrain, sakit leher, sakit dia punya pundak, rasa kebas, dan semuanya dari sakit leher sampai ke ujung kaki. Bayangkan saudara-saudara, satu posisi tubuh kita yang salah, mekanik tubuh kita yang salah, ya. Biasanya sekarang Bapak Ibu sekalian ini, wanita-wanita kalau habis melahirkan 9 bulan perutnya kempes. Tapi sekarang ada banyak orang-orang yang tidak bisa melahirkan sudah bertahun-tahun, perutnya besar terus, terutama pada laki-laki, ya kan? Ketika perutnya besar susah turun-turun, back pain banyak sekali. Ini postur-postur tubuh yang salah yang mempengaruhi mengapa nyeri punggung bawah itu terus berlangsung. Baik, mungkin saya akan memberikan waktu untuk kita bertanya sekarang. Nanti akan saya jawab memberikan gambar yang ada, bagaimana caranya tetap ada jalan keluar. Setiap masalah Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita untuk menanganinya. Saya kembalikan kepada Ibu Peggy Iskandar Wawor. Amin. Terima kasih Dokter Alvin, luar biasa ya. Kita mendengarkannya dan akhirnya memeriksa diri sendiri. Oh ya, posisi saya bagaimana ya? Saya jadi begitu, Dok. Posisi ini, waduh ini salah. Namun nggak lama-lama nih Dok, karena pertanyaan seperti yang Dokter Alvin bilang akan banyak, di kolom chat juga sudah banyak dan pertanyaannya panjang-panjang nih Dok. Oke. Saya akan bacakan, semoga bisa jelas ya. Pertanyaan pertama ini datangnya dari Ibu Mince di Manado ya. Oke, ini Ibu Mince dari Manado, pasiennya Dokter Alvin ya. Oke, mau tanya sekitaran 1 bulan ini, belakangan saya kalau angkat kaki mau pakai celana, terus begitu kaki diturunkan ada bunyi tik di belakang. Nah ini kenapa ya Dok? Gerakan apa yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dihindari? Oke, baik untuk Ibu Mince, karena ini adalah pasien saya yang datang dari Manado khusus berobat, khusus ke Bandung, ya kan? Luar Dan biasa. karena sudah balik lagi ke Manado, Ibu tahu kan Ibu punya tulang belakang agak bergeser, ya. Artinya ligamentumnya sudah kendor. Dalam diagnosa tadi itu namanya sebut dengan sprain. Ya, sprain artinya di ligamentum adalah suatu tali pengikat antara dua tulang. Tapi tali itu sudah kendor sehingga tulangnya gampang keluar. Gampang bergeser. Jadi untuk supaya dia tulang itu tidak bergeser, otot-ototnya harus kuat. Bagaimana ototnya kuat ya? Kalau angkat kakinya jangan terlalu lurus-lurus sekali, tapi ditekuk dulu, terus diangkat sedikit. Jadi misalnya ibu mau angkat kaki ke atas, mau pakai celana nih kan, pakai celana, misalnya pakai celana panjang, atau pakai celana dalam misalnya, agak tunduk begini kan, tapi itu ibu harus pakai posisi dulu, karena itu belum kuat di belakang, ibu agak duduk sedikit pakai celana dalam. Jadi tidak bisa seperti kayak kita orang besar ya, kalau berdiri itu. Maaf ini saya berdiri pakai gini terus pakai celana dengan satu kaki dia bisa berdiri, tidak mungkin tidak begitu lagi, sambil nanti latihan punggung bawah. Nanti saya akan saya contoh-contoh gambar-gambar sedikit bagaimana latihan menguatkan otot punggung bawah kita itu. Otot punggung bawah kita itu ada terdiri dari 3 otot besar. Namanya transversus abdominis yang melingkar dari tulang belakang ke arah depan. Kemudian otot multifidus yang ada di bagian ruas-ruas tulang belakang kita, dan otot dasar panggul yang membatasi dari tulang ekor kita ke tulang kemaluan kita. 3 otot besar ini sebagai otot utama itu harus kuat. Karena itu yang menahan tulang itu tidak bergeser. Jadi itu harus ada latihan-latihannya. Ibu saya sudah pernah kasih tahu latihannya, itu diteruskan Bu, tapi harus ada di follow up. Apakah otot itu sudah kuat atau belum. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Oke, terima kasih Dokter Alvin. Dokter, apakah masalah-masalah punggung yang ini bisa nggak Dok dilakukan dengan cara online? Ya, dengan cara online. Cara online, misalnya dari beberapa daerah kan sulit kalau datang, Ya, tapi betul. mereka mau memeriksanya secara online, apa memungkinkan nggak Dok? Untuk kasus-kasus tertentu bisa, karena kita harus tahu diagnosa dulu.
Apakah tulangnya bergeser, apakah terjadi penyempitan yang compression, ataukah ada bantalan keluar, ataukah ada, kayak tadi ada orang ketika wawancara dengan kami, dia dari tempat yang jauh juga, saya tahu bahwa dia ini bukan radiculopathy pain, ya, tapi penyebabnya oleh karena sendi-sendinya tidak kuat. Ya, ada ibu ada di sini ya yang bertanya tadi, saya ada di sini ya, ibu ya. Sampai saya katakan ada latihannya. Latihannya itu jinjit-jinjit. Ya. Oh. Jadi kita harus pastikan dulu apa-apa yang menjadi masalah utamanya sehingga kita bisa menentukan. Kita bisa pastikan tadi nyerinya, penyebabnya dari 4 nyeri tadi yang mana. Lalu kita telusur lebih kecil lagi. Dari 4 nyeri ini misalnya nyeri saraf. Saraf mana yang kena? Lalu saraf mana yang kena, sudah seberapa jauh dia punya mengalami kerusakan. Supaya kita bisa menentukan prognosanya bagaimana sih nanti terakhirnya untuk pasien ini. Dan seringkali kami juga melakukan telemedicine. Ya, Rumah Kesehatan Bandung, saya berapa kali melakukan telemedicine dari Surabaya, bahkan dari Amerika sekalipun. Ya. Lalu karena masa COVID, orang-orang Amerika di sana malam, kami di sini pagi, mereka konsultasi. Ya, konsultasi mereka dengan latihan-latihan sederhana saja ternyata menolong mereka yang tidak harusnya dioperasi di sana tidak jadi operasi. Ya, ini contoh-contoh. Karena ada hal-hal yang seringkali ada orang-orang yang waktu disuruh operasi kebingungan, mau cari second opinion. Ya, ada banyak cara. Orang-orang yang memang kalau tidak ada cara yang lain, tidak ada orang yang bisa menerangkan, akhirnya tindakan operasi yang harus dilakukan. Karena ilmunya mungkin tidak banyak yang memiliki ilmu seperti bagaimana caranya tanpa operasi. Jadi untuk tindakan operasi itu pun ada dia punya grade-grade-nya. Sampai grade berapa sih yang harusnya indikasi mutlak operasi? Itu yang perlu kita diskusikan kembali. Oke, baik. Jadi pada intinya bisa lah ya secara telemedicine ya nanti ya dok ya. Mungkin untuk kasus-kasus tertentu. Baiklah. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sugiarto. Oke. Punggung saya sering sakit, nyerinya sampai di betis. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi punggungnya sakit, nyerinya sampai di Berarti ini betis. punggung, kalau biasa punggung nyeri ke betis, berarti punggung bawah. Ya, itu pikiran kita. Kalau punggung atas biasanya nyerinya akan menjalar ke tangan. Kalau bicara mengenai menjalar. Tapi kalau Bapak Sugiarto ini, dia menjalar ke betis. Artinya itu berarti kita sudah bisa ada di pikiran kita, itu berarti nyeri neuropatik. Berarti Pak Sugiarto mesti dicek nih, saraf mana yang buat di daerah punggung Bapak, apakah dari tulang belakangnya, ataukah nanti daerah-daerah pantat Bapak, ya mohon maaf ya, daerah bokong Bapak yang menyebabkan yang kayak tadi saya katakan. Kalau Bapak merasakan gerakan, bagaimana cara mentesnya? Gampang, Bapak tidur terlentang, angkat kaki lurus. Kemampuan kaki lurus ke atas ini seberapa besar? Kalau dia mampu masih terus ke atas, itu berarti tulang belakangnya aman. Itu mungkin saja ada di bokong Bapak. Nah, apa yang ada di situ kita perlu cek. Biasanya otot-otot kita yang itu, otot itu kan bisa spasme. Otot itu kadang-kala bisa namanya ada peradangan. Bukan otot namanya miofasial. Sehingga kalau kita pegang-pegang otot ini, kalau Ibu Peggy bisa pegang badan Ibu Peggy, lo pegang ada jendol-jendol, itu berarti otot-ototnya, serabut ototnya terjadi perlengketan gitu karena peradangan. Begitu juga di pinggang, di paha, ya, di bagian tubuh, di mana otot itu bisa mengalami namanya seperti perlengketan. Dan itu harus dirilis di apa namanya kayak rambut kusut. Rambut kusut itu kan disisir, ya, betul. supaya dia lurus, ya kan? Nah, supaya dia otot juga demikian. Untuk disisir itu ada tekniknya. Kayak sisir rambut harus sisir dari akar sampai ke ujung. Coba Ibu Peggy contoh rambut yang panjang ini, sisir dari ujung ke akar. Itu kalau nggak rambutnya kayak kribo dia, ya kan? Otot kita juga begitu. Kalau kita salah pijit, salah dari otot namanya dari origo ke insersio. Kalau kita hantam saja dari insersio ke origonya, misalnya, itu mengalami masalah yang sama seperti di rambut tadi. Jadi, kalau ada orang bilang mau menyelesaikan dengan pijit yang sembarangan, itu juga tidak tepat. Kalau hanya untuk pijit-pijit enak, untuk pegang-pegang supaya hormon serotonin keluar, monggo. Tapi kalau mau bilang untuk rilis ototnya, itu harus benar. Karena setiap otot arahnya berbeda. Kita memiliki 650 pasang otot tubuh manusia yang setiap arahnya berbeda satu dengan yang lain. Jadi perlu sangat pengawasan yang baik untuk hal tersebut. Terima kasih Pak Sugiarto. Oke, terima kasih. Ini saya juga mendapatkan satu ilmu baru nih ya. Baik, kemudian dari Bapak Dwight, bagaimana mengatasi nyeri lutut? Oke, nyeri lutut ini bisa saja berbeda dengan nyeri punggung. Dia bisa juga terjadi karena nyeri punggung yang menjalar ke lutut. Bisa juga.
Ya, tapi kalau itu mulai dari lutut sendiri, kita bisa lihat apakah ada proses masalah di lutut yang tersendiri, apakah ada proses pengapuran di sana, robeknya jaringan-jaringan ikat yang ada di situ, bantalan yang sudah robek, badan tergantung berat badannya juga apakah terlalu gemuk sehingga dia punya penekanan kepada lututnya terlalu besar. Cara tesnya bagaimana Pak Dwight? Adalah Bapak Dwight boleh berdiri, lalu rapatkan kaki, tutup mata, apakah mau jatuh tidak, goyang tidak. Lalu yang berikut kaki kanan dibikin di depan kaki kiri, gantian. Apakah itu mau jatuh tidak, tutup mata. Biasanya kalau orang sudah ada gangguan lutut, ada gangguan namanya gangguan proprioception, itu akan mau jatuh. Ya, dia mau jatuh, dia nggak kuat. Dia mau aduh miring-miring, aduh, mau jatuh. Karena tubuhnya dia tidak bisa ditopang lagi oleh kekuatan lututnya. Jadi apa yang terjadi? Bisa proses degenerasi, bisa proses-proses yang lain yang kita perlu follow up selanjutnya. Tetapi kalau dia hanya fungsional, tidak ada faktor-faktor yang lain, penyakit-penyakit yang serius yang lain, bagaimana Pak Dwight harus dilakukan? Otot paha Pak Dwight harus dikasih kuat. Ya, otot pahanya. Otot paha depan dan belakang harus kuat dan dia harus seimbang. Dan bagaimana latihannya? Bapak Dwight duduk, lalu seperti mau tendang-tendang beban sesuatu. Atau tidur terlentang seperti mengayuh sepeda ke udara. Ya. Atau lagi duduk, lalu taruh beban di ankle, lalu tendang-tendang ke atas. Ya, ini akan membantu penguatan otot paha. Kalaupun sudah bisa berdiri lebih baik, bisa jinjit-jinjit, ya kan? Persoalannya banyak sekali yang bagi sahabat-sahabat kita yang melakukan sholat. Karena orang sholat itu ada rukunya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, ada atahiyat akhir. Seringkali kalau ada masalah lutut, masalah ini tidak bisa, sholat itu tidak bisa dilakukan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga betul mereka sholat hanya duduk. Jadi ini sangat mengganggu. Oleh karena itu perlu ada kekuatan otot pahanya lebih baik. Oke, terima kasih. Terima kasih dok. Ini sebetulnya kalau saya perhatikan tadi dokter memberikan suggestion ya, yang mana harus otot paha, otot belakang gitu ya, harus kuat. Nah ini pasti dokter punya dong satu acara yang akan dibuat, yaitu cara-cara untuk menguatkan otot-otot. Mungkin ada ya, mungkin Pak Joko nanti lain waktu ya kita kasih jadwal untuk Dokter Alvin memperagakan bagaimana untuk menguatkan otot-otot tubuh ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Roni Sihotang. Nah, ini Pak Roni Sihotang mengalami nyeri di bawah betis kaki kanan ke bawah. Karena dia sejak umur 57 ikut maraton 10 km sampai 21 km. Namun sejak tahun 2021 sudah terasa sampai saat ini. 1 kali seminggu jogging 10 sampai 15 km. Jadi harus ke dokter mana untuk berobat. Nah, ini kita pembahasan sore ini sebetulnya nyeri punggung, tapi karena dokter Alvin bilang punggung atas, punggung bawah nih, jadi akhirnya bersemua organ satu tubuh jadi kena nih dok. Boleh dok dikasih jawaban dulu walaupun singkat. Baik, terima kasih. Untuk nyeri di daerah betis ke bawah, bagi seorang pelari, apalagi hanya sebelah satu kaki ya Pak Roni ya, satu kaki ini, bukan pada kaki kiri, pakai kaki kanan, kita perlu lihat apakah itu berhubungan dengan pembuluh darah yang ada penyempitannya di situ, yang waktu makin banyak digunakan dia makin sakit, atau pada waktu kontraksinya, jadi Bapak tadi katakan bahwa makin dipakai lebih banyak, makin lebih sakit. Ya kan, artinya kalau dia memang berhubungan dari awal baru kontraksi otot dia sudah sakit, itu berarti ototnya punya masalah ya. Tapi kalau dia pakai lebih banyak lagi, itu berarti ada masalah-masalah yang lain seperti pembuluh darah dan lain sebagainya. Itu sudah ada di pikiran kita sebagai seorang dokter. Kalau misalnya dia juga berhubungan dengan sendi, waktu baru mau berdiri saja ada bunyi-bunyi sesuatu yang tidak nyaman, makin dipakai makin sakit. Tapi ada otot yang kalau dia spasme, kalau makin dipakai dia makin rilis misalnya, ya kan? Oh, dia makin enak gitu ya. Ada tendon juga demikian. Jadi itu perlu nanti kami periksa ya kalau Pak Roni ya. Tapi anjuran saya adalah karena ini sudah kronis, sudah cukup lama Bapak, bebannya dikurangi dulu. Kan Bapak ini lari sampai 15 kilo nih ya. Mungkin saja over. Tadi kan kita pelajari bahwa seringkali masalah strain dan sprain muncul oleh karena semua terlalu berlebihan. Dikurangi dulu, sementara Bapak lakukan latihan-latihan ototnya tanpa beban yang berlebihan 15 kilo tadi. Lakukanlah beban-beban membuat otot itu adaptasi kembali kepada dia punya kemampuan fungsinya. Oke, terima kasih. Amin, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak ya. Dari ini nggak tahu Bapak atau Ibu, tapi tulisannya galaksi.
mau tanya kalau lutut saya nyeri kalau dilipat atau diluruskan, itu sakit. Itu kenapa ya, Dok? Oke. Kalau lutut dia ditekuk dan luruskan sakit, itu berarti akan berhubungan dengan adanya bantalan yang ada di bawah lutut. Dia bantalannya akan ditambah hebat, dia begini juga tambah gerakan ada bantalannya. Mungkin perlu dicek. Lutut itu ada namanya bantalannya, ada namanya meniskusnya. Biasanya meniskus ini seringkali mengalami robek. Kalau kita misalnya berdiri terus kita gerakan memutar, ya. Misalnya kita berdiri nih gini, terus lagi kaki kita tetap, badan kita muter. Ya, muter mau ambil sesuatu. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang misalnya lagi masak atau apa, muter gini, muter ambil cucian, muter gini, bukan gini ya. Itu seringkali ada gesekan di daerah meniskus kita itu yang cukup besar. Apalagi kalau badannya melebihi batas kemampuan tubuh, apakah dia kelebihan berat badan atau ke obesitas grade 1, obesitas grade 2, lebih hebat lagi. Atau apalagi dia melakukan putaran badan sambil ada beban yang dia pikul. Mau angkat barang misalnya di pesawat terbang ya, Ibu Peggy kan seringkali pergi kemana-mana di dunia ini, angkat barang ke atas kabin ya, buat begini ya kan. Seringkali masalah bukan cuma di tangan yang mengangkat, tapi juga di lutut kita yang ada putaran-putaran yang tidak seimbang tadi. Dan itu perlu dicek. Tapi sementara itu tunggu dicek, bagaimana cara latihannya yang punya HP Galaxy tadi ini, latihannya adalah latihan Bapak tidur terlentang atau Ibu lakukan tendang lurus dan tendang dari kanan ke kiri, tendang dari kiri ke kanan. Jadi ketika kita melakukan gerakan tanpa beban, itu akan menolong kita, tulang-tulang kita tidak ada gaya gravitasi yang menimpanya, tapi otot-otot kita dilatih supaya jadi lebih kuat. Dan kalau ada gerakan-gerakan yang terbatas tanpa beban tadi, maka cairan sendi kita pun akan diproduksi lebih baik oleh tubuh kita. Seringkali kalau beban terlalu besar, dia gepeng, cairan itu keluar daripada jaringan sendi kita itu. Sehingga orang bilang habis cairan, ada orang bilang habis oli, emangnya oli mesin gitu ya. Ambil pakai meseran atau apa dikasih masuk di itu bukan itu ya. Cairan kita itu perlu ada ruangan untuk dia diisi kembali. Kalau beban terlalu banyak, dia kapan bisa diisi di tempat itu. Tubuh kita akan membuat sirkulasi yang baik. Asal kita punya pola hidup sehat. 10 hukum kesehatan yang Rumah Sakit Advent Bandung seringkali ajarkan kepada kita semuanya. Oke, amin. Ini Dok agak satu pertanyaan direct message dari Bu Adeline ya. Agak melenceng, tapi ini bagus juga untuk banyak para wanita untuk mengetahuinya ya. Mengapa pada wanita yang sedang haid, nyeri itu luar biasa terjadi di pinggul, selangkangan sampai kaki? Oke. Baik, kita tahu bahwa kandungan seorang wanita itu terletak di dalam rongga panggul. Rongga panggul kita itu di belakangnya tinggi, depannya lebih kecil, di tulang-tulangnya, ya kan? Sedangkan organ-organ bagian dalam tubuh kita itu tidak seperti kayak piring lalu ada nasi nemplok situ, ada tempe di atasnya, ada apa di atas. Tidak, dia tergantung semua di rongga itu ada yang mengikatnya. Namanya ligamentum. Namanya ligamentum sacrouterina. Sacro artinya sakrum, tulang, uterina itu adalah uterus, kandungan. Dan kalau kandungan kita itu akan mengeluarkan isinya, endometriumnya karena siklus menstruasi, dia mau keluar, mau dibuang, lalu ligamentumnya dan ini semuanya pada kaku, ya, pada kaku, itu waktu dia berkontraksi dia jadi mengecil, itu ketarik dan sakit sekali. Jadi bagaimana caranya? Saya seringkali dikonsulkan juga oleh teman-teman sahabat-sahabat dari Dr. Obsgyn yang mengatakan sudah dikasih obat ini tapi masih sakit, gitu ya. Yang kita latih adalah latih fleksibilitas panggulnya. Panggulnya kan ada otot panggul yang saya kata ada 3 besar tadi, apalagi khusus otot panggul yang namanya pubokoksigeal dan teman-temannya itu dilatih di stretching dengan baik. Kebanyakan biasanya para wanita ini, dok enak dok, saya sudah biasanya sakit sekali ini. Saya biasanya dismenoro, sekarang sudah enggak lagi. Itu berhubungan dengan fleksibilitas otot-otot panggul. Biasanya otot-otot panggul ini akan jadi kaku, apalagi pada zaman-zaman anak-anak muda sekarang, gadis-gadis kita sekarang ini, kebanyakan duduk pakai HP. Kurang gerak panggulnya, kurang jalan, kurang apa namanya itu dilatih dengan baik. Itu biasanya kalau sakit sekali.
Jadi fleksibilitas itu harus terjadi. Itu yang bicara mengenai ligamentum. Ada bicara mengenai otot panggul yang miring. Ada tulang belakang yang miring, ada panggul yang naik turun sebelah, namanya unstable pelvis. Itu ketika panggul kita miring, kandungan kita juga ikut miring. Contohnya ini kepala saya ini kandungan ya. Lalu ini kita punya ada indung telur di sini. Ini ada ligamentum. Lalu ligamentumnya terikat di rongga panggul. Sekarang rongga panggulnya miring begini, miring naik ke atas begini. Ini ikat miring begini dia. Makanya tidak heran kalau dokter obstetri ginekologi dia seringkali USG melihat arah daripada mulut rahim ada namanya retrofleksi, anterofleksi, laterofleksi. Kenapa ada fleksi-fleksi demikian? Karena tarikan kandungan di dalam rongga panggul ini tidak sama. Jadi moncong daripada mulut rahim kita di dalam vagina kita, dalam jalan lahir itu tidak pas ke mulut rahim, mulut saluran lahirnya. Dia miring kiri, miring kanan, miring ke atas, miring ke bawah. Tergantung tarikan daripada ligamentum tadi. Jadi itu perlu dicek semuanya, panggulnya harus seimbang, dan juga tulang belakangnya yang tadi ada mungkin kemiring perlu dikoreksi, dan juga ada hal-hal yang lain, kekakuan daripada otot dan ligamentum tadi itu harus membuat supaya jadi fleksibel. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dok. Luar biasa, ini jawaban dokter sungguh sangat lengkap ya. Jadi kepada yang bertanya maupun para wanita bisa memiliki satu info yang bagus ya untuk panggul. Nah, ini dari Bapak Yoyok Subandi. Beliau adalah penyintas HNP L45 dan juga penyintas stroke. April opname di RSAB dengan diagnosa level 2. Tidak bisa jalan, sekarang pakai kursi roda. Dilakukan terapi bertahap menurun per minggunya dan 3 bulan kemudian levelnya menurun hingga sekitar 20%. Sekali-sekali terasa sakit dan saya atasi minum obat. Sisa yang muncul juga rasa kesemutan dengan kadar yang turun sudah banyak. Gimana nih, mohon sarannya untuk perbaikan sisa HNP ini. Oke. Kira-kira Baik, ini kan ada penyakit yang lain, ya kan? iya, makanya gimana dok? Ada sudah dapat satu, ini namanya sudah jatuh ketimpa tangga yang lain lagi Pak Yoyok ya. Tapi Pak Yoyok akan ketemu saya di hari Senin nanti. Ya, jadwal Pak Yoyok akan ketemu saya di siang hari nanti jam 11 ya Pak Yoyok ya. Sekitar jam 11.45 akan ketemu saya di Poli. Tapi saya terangkan sini Pak Yoyok. Terima kasih Pak Yoyok sudah hadir bersama-sama kita sore hari ini. Nanti kita akan lihat Pak Yoyok bahwa apa yang terjadi dengan HNP lalu ada stroke dan lain sebagainya, memang kita harus komprehensif melakukannya. Dan kita bisa karena ada kelemahan sebelah. Stroke adalah kelemahan satu sisi. Sedangkan mungkin di sisi yang sama itu kita perlu lakukan lagi penguatan. Dan ini perlu perbincangan cukup yang menarik nanti di hari Senin Pak, ya, ketika kita bertemu untuk supaya mana kita harus lakukan mana yang paling baik lebih dahulu, mana yang dan bersyukur dari pertemuan yang lalu Pak Yoyok mengatakan dia sudah lebih baik. Dari persentase yang besar masalahnya tinggal sudah lebih sedikit. Syukur ya Pak Yoyok ya. Kita ketemu pada hari Senin mendatang nanti. Oke, terima kasih. Pak Yoyo, tepat waktu ya Pak. Baik, selanjutnya dari Ibu Ida Yusridawati. Selamat sore dok. Kenapa dok? Kaki saya suka kram atau kejang mulai dari mata kaki sampai lutut. Uratnya tegang, sakit sekali. Waduh, saya juga pernah ngalamin ini memang sakit banget. Jadi kaki bagian luar. Nah biasanya malam ketika saya terbangun, kadang kaki kanan, kadang kaki kiri. Pernah dua-duanya kiri kanan. Aduh sakit banget ini pasti Bu Ida. Kira-kira 5 menit sakitnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi hal yang pertama yang kita perlu renungkan adalah secara umum dulu ya. Biasanya otot-otot itu mengalami suatu kram kejang sendiri kalau yang berhubungan dengan bahan yang ada dalam otot. Kalsium kita terlalu rendah. Kalau kalsium terlalu rendah, otot itu mudah sekali kontraksi dan susah baliknya. Sehingga ketika dia kejang, dia ada informasi untuk membutuhkan kalsium dari darah. Jadi saya anjurkan ibu makan makanan yang banyak kalsiumnya, khususnya dari tumbuh-tumbuhan yang sayur-sayuran ada cukup banyak kalsium, kol dan lain sebagainya. Ya, ibu-ibu akan menolong. Lalu yang kedua adalah biasanya itu terjadi oleh karena ada hal yang lain selain kalsium, ada asam laktat. Asam laktat ini terjadi oleh karena kontraksi yang terus-menerus. Jadi kalau misalnya ibu terlalu banyak berdiri, terlalu banyak duduk, tapi langsung berjalan melakukan sesuatu yang berat, itu juga langsung kontraksinya besar sekali. Jadi caranya adalah sebelum kita lakukan tidur, kita stretching dulu. Bikin ankle pumping exercise.
Karena yang terserang adalah betis bagian luar kan Bu ya. Hmm. Ya, Ibu tarik, misal Ibu tidur, kakinya begini, kasih ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, lurus Bu. Terus tutup buka sampai, atau Ibu tarik kaki ke atas, dia naik ke atas gini, dia lurus terus sampai ke atas sekali, sampai betul-betul ketarik dia punya betis sampai sementara Ibu punya telapak kaki dikasih ke depan gini, dia akan ketarik dengan baik Bu. Ibu pakai, kalau tangan Ibu nggak sampai ke kakinya Ibu boleh pakai handuk kecil atau pakai selimut kecil di situ, Bu tarik untuk men-stretching yang merilis asam laktat yang tertimbun di sana. Sehingga asam laktatnya akan diolah kembali di liver untuk digunakan dalam fungsi yang sebenarnya. Itu biasanya sesuatu yang selalu berlebihan, Bu. Lalu yang ketiga, hal yang ketiga membuat seringkali kram adalah mental kita. Makanya dikatakan jangan matahari terbenam kita masih simpan-simpan masalah kita. Jangan kamu simpan pegang amarahmu itu sampai matahari terbenam, sampai kita tidur. Jangan kita tidur masih punya masalah. Aduh kurang ajar di sini, aduh kurang berasam dia begini ya. Itu kejang sendiri nanti kaki kita Bu ya. Jadi semua masalah ini kita harus elaborate supaya benar-benar hidup kita jadi bahagia untuk hal tersebut. Amin, amin. Terima kasih sudah. Oke. Nah, Dr. Alvin, karena waktunya kan sudah mau habis, tapi pertanyaannya masih banyak sekali, sangat banyak nih, bisa-bisa 1 jam lagi. Jadi begini, saya akan lanjutkan, namun Dok, jawabannya dipersingkat ya Dok ya. Bisa ya Dok ya? Jadi Mudah-mudahan kalau oke, tidak. kalau mau lengkap banget boleh langsung ke Rumah Sakit Advent Bandung, mendaftar dan konsultasi langsung kepada Dr. Alvin. Oke, kepada partisipan yang hadir mohon maaf terpaksa saya bilang begini karena ini banyak sekali pertanyaan. Nah, saya akan lanjutkan dengan cepat ya Dok ya. Ini ada dari Ibu Silvana Maringka. Beliau ini menunggu sudah 3 bulan untuk bisa dilayani oleh Dr. Alvin, tapi penuh katanya. Jadi sudah 10 tahun terapi dokter karena trauma retak panggul karena pernah jatuh waktu umur 15 tahun. Dan terasa sudah lansia, sesudah lansia baru terasa. Nah, saran dan gerakan yang diterapi tetap sudah dilakukan sampai sekarang. Hanya apakah usia lansia saya masih bisa dengan gerakan apa nih, kayang atau apa? Takut patah dia dengan gerakan-gerakan yang ada. Gitu. Oke, sepertinya kita harus bertemu Bu ya supaya saya bisa pastikan apakah Ibu bisa. Karena pengalaman kami hanya bagi sharing aja, pasien yang paling tua yang pernah kami layani adalah 96 tahun. Dengan gangguan yang mungkin seperti dekat-dekat seperti abangnya Ibu Selvi. Dan saya percaya dia pun bisa pulih dari di kursi roda dan jalan. Ini hanya berkat ketika dia mau melakukannya dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi ya. Dok, gimana membedakan nyeri akibat LBP terhadap HNP? Apa saja penyebab sakit keduanya? Nah, ini mungkin lebih kepada teori ya. Oke, hanya sebentar saja Pak Gunawan ya. HNP adalah sesuatu hernia. Hernia adanya keluar dari nukleus bantalan daripada tulang. Dan kalau dia nyeri, HNP adalah nyeri yang menekan saraf dan saraf itu radix itu akan menjalar. Jadi kalau Bapak ada masalah itu dan menjalar ke kaki, itu bisa saja DD yang paling besar adalah suatu HNP. Ya, itu pertanyaan pendek-pendek saja jawabannya kan ya. Jadi itu menjawab nih Bapak. Baik, dari Ibu Betty Yulita, usianya 66 tahun, setiap bangun pagi tangan kanan dari atas sampai ke 5 jari nyeri, kaku, sakit. Tapi sesudah 5 jam dari bangun lambat laun hilang nyeri dan kakunya. Sudah sebulan dialami, bagaimana? Oke, 55 tahun sudah proses degenerasi katanya ya, artinya saya tidak tahu Ibu punya badan besar atau kecil karena Ibu tidak bilang di tempat pertanyaan ini. Ibu tidurnya biar gimana juga, kalau tidurnya miring ke sebelah kanan, misalnya kanan yang kram itu berarti ada kayak tekanan tadi saya bilang seperti suaminya Ibu Peggy, misalnya pegang kepala Ibu Peggy ketekan di sini, jadi itu bisa membuat demikian ya. Jadi artinya melepaskan semua ketegangan bahu kita waktu kita tidur, lebih bagus tidurnya terlentang Bu ya, sehingga Ibu bisa tangannya bisa kemana-mana Bu ya, jangan tidur miring, itu saja mungkin. Oke, ya kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiwi. Yang mau ditanyakan, mama saya pernah di USG tulang belakang bengkok yang mengakibatkan rasa nyeri dan sudah fisioterapi selama 2 bulan. Terus sekarang sudah tidak sakit dan saya rawat dengan makanan sehat. Sekarang masalahnya kedua engkelnya suka bengkak seperti telur
hilang timbul? Apakah itu ada pengaruh dengan berat badan yang over? Apakah ada faktor yang lain? Oke, baik. Tadi tulang belakang bengkok tinggal tergantung derajatnya mana. Hmm, Tanpa ada terapi, lalu Ibu Wiwi katakan dengan terapi makanan dia pulih, ya berarti itu mungkin tadi masalah-masalah yang berhubungan dengan kalsium dan lain sebagainya. Yang hmm, penting kita bicara tadi. Tapi sekarang katanya itu sudah tidak sakit, kaki yang bengkak seperti telur. Ya hmm, kan? Itu hmm, berarti perlu dicek lagi. Karena kaki bengkak yang seperti telur itu berhubungan dengan masalah pembuluh darah di kaki, kenapa ada cairan di sana yang lambat naik, dan lain sebagainya. Jadi caranya, Wi, ya, untuk mama, lakukan ankle pumping exercise, kaki diangkat lebih tinggi dari posisi jantung kalau kita tidur terlentang, lalu gerak-gerak ya, hmm. supaya cairan itu balik lebih cepat ke arah jantung. Oke. Oh, oke, bagus sekali itu jawabannya. Dari Ibu Suwito, yang saya alami mata kiri saya kedutan sampai pipi kiri ikut bergerak, sering mengganggu dan mata kiri kalau dilebarkan tidak sama dengan kanan. Kalau kanan normal tidak ada masalah. Bagaimana mengatasinya, dokter? Apakah ada hubungannya dengan otot atau saraf? Oke. Itu namanya tic facialis ya. Jadi saya bisa kasih contoh kayak gini ya. Mata kita gini gitu, gitu ya. Hmm, Itu biasa oleh karena sesuatu bisa saja dari luar yang tadinya yang membuat rangsangan seperti begitu, hmm, atau bisa ada sesuatu masalah infeksi dari mata, dari telinga, dari hidung, atau hmm, bisa jadi stres pikiran. hmm, Ya, ada berapa pasien-pasien kami yang habis melahirkan dengan ketegangan waktu melahirkan, ketakutan, dan ini semua akhirnya stres itu membuat dia jadi tic facialis. Bahkan sampai itu ada yang kan gerak-gerak kepala sendiri. Ya. Dan Syaraf ya? ya, tergantung berapa lama ibu sudah alami, lebih cepat daripada waktu ibu alami pertama lalu ditangani itu lebih baik. Ya Hmm, kan? Supaya dicari tahu sumber. Tapi kalau sudah begitu lama, jadi refleks saraf itu agak lama lagi. Karena kita harus cari tahu sumbernya. What's the problem? Karena kebanyakan berhubungan dengan ada sesuatu yang berhubungan dengan pikiran. Dan hmm, pikiran ini sangat-sangat kadang-kala sangat tersembunyi. Dan hmm. itu perlu diungkapkan dengan lebih jelas. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Dari Bu Gloria Sansan, tadi slide mengatakan nyeri punggung bawah ada yang 30-70% berulang. Saya sudah terapi dokter, apakah boleh ke sana lagi untuk diperiksa? Boleh ya. Saya yang jawab jadinya boleh. Kadang pegel sekali di punggung, tapi memang lebih terasa kalau saya lewatin stretching. Jadi saya masih agak takut beraktivitas di luar stretching dasar karena takut salah. Oke, baik. Memang Ibu sudah bagus stretching, dia akan lebih baik ya. Tapi cari tahu penyebabnya kenapa dia berulang-berulang nih. Saya mesti tanya apa pekerjaan Ibu, bagaimana Ibu punya aktivitas di dalam rumah dan dengan keluarga, dan itu sangat berhubungan semuanya. Karena seringkali banyak orang ketika kami melakukan tindakan di rumah sakit, biasanya satu pasien 1 jam kan. Sementara saya bikin tindakan, saya akan elaborate apa masalahnya sih. Kebanyakan Bapak Ibu sekalian, 90% masalah nyeri yang datang ke rumah sakit, orang sakit di rumah sakit karena ketegangan pikiran. Dan saudara tahu 90% dari ketegangan pikiran ini, kalau masalahnya dibagi-bagi, ternyata 75% masalah di dalam keluarga. Hubungan di antara suami dan istri. That's the problem. Komunikasi problem. Dan seringkali ketika itu diatasi, wah, itu penyakit hilang sendiri. Ya, hilang sendiri ketika itu diatasi. Terima Wow. kasih. Oke, terima kasih dokter. Dari Ibu Ina, mau tanya kalau sering sakit tengkuk leher, 2 pundak, tengah punggung dan pinggang itu kenapa ya, Dok? Oke. Kalau biasanya orang sering sakit tengkuk di leher ini tergantung posisi kita. Kalau banyak di HP, di laptop ini akan tegang diam terus kan. Jadi yang sakit itu akan di tulang sini dan di antara 2 belikat. Karena belikat kita itu akan begini terus. Jadi bagaimana caranya? Sementara prinsipnya ini Bapak Ibu sekalian. 25 menit atau 30 menit kita duduk, kita harus gerak-gerak nih. Kiri, tadi saudara lihat sebentar saya bicara, habis saya bicara, saya ada ke kiri sedikit ya, ke kanan sedikit, sampai saya hilang dari Gambar. Ibu sekalian. Itu saya lagi menggerakkan tubuh saya nggak lagi ambil sesuatu. Saya mau kasih tahu, hanya saya lihat Ibu Peggy diam terus di sini. Nanti Ibu Peggy juga ada sedikit sakit pinggang, saya lihat Ibu Peggy. Jadi mungkin ada gerak lagi Ibu sampai hilang dari pandangan kita. Itu perlu dilakukan karena prinsipnya 30 menit Bapak Ibu. Ada waktu jeda kita 5 menit kita untuk gerak-gerak tubuh kita.
Ini Oke. akan menolong semua ketegangan-ketegangan itu akan tidak membuat kita jadi spasme yang cukup panjang. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Tapi kaki saya gerak-gerak terus, Dok. Oh, Makanya belum. Baik, dokter, kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi kembali. Seberapa efektifnya glukosamin krim ya dapat mengurangi lutut kanan luar yang nyeri dan ada rasa panas lokal? oke. Glukosamin adalah suatu bahan yang isinya hampir sama seperti apa yang ada kandungan di dalam lutut kita. Tetapi hasil penelitian itu tidak terlalu banyak efektif, tidak terlalu banyak membantu, ya, hasil penelitian. Jadi kalau mau pakai ya boleh, tapi nggak pakai juga, orang itu kan cukup mahal, ya kan? Mau pakai juga, pakai Bapak tanya seberapa efektifnya, hasil penelitian dia tidak terlalu efektif, hanya sekedar untuk orang bilang ini seperti isi cairan lutut, itulah dia. Nah, yang paling penting adalah keseimbangan tubuh kita, Pak. Itu yang paling penting yang membuat kita secara alami akan ada timbul diproduksi dengan kelebihan akan diserap oleh tubuh kita sendiri. Terima kasih. Oke, mungkin itu ada hubungannya dengan lutut yang suka bunyi-bunyi ya kalau naik turun tangga krek 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 gitu kali ya. Itu faktor regeneratif atau faktor Regeneratif. kelemahan atau faktor kelebihan. Itu semua ada di situ. Oke. Baik, dari ini nggak ada namanya, cuman Samsung aja. Saya kalau saya gerakan kepala saya ke kiri atau ke kanan, maka leher saya berbunyi krek-krek. Nah, Itu sama kayak tadi lutut sama ya. ya? Kayak gini Oke. kerak-kerak ya. Heeh. Kayak gini ya. Orang Iya. normal sebenarnya kalau dia bagus tidak ada bunyi kerak-kerak ya. Itu Mmm, berarti ada suatu ketegangan yang membuat dia bunyi itu bisa karena ketegangannya, karena kalau ada tegang kita kasih patah gini, kasih belok ini kan bunyi tek tek tek, ya kan? Apakah karena ligamentumnya, karena tendonnya yang tegang, atau karena memang sudah degeneratif, pengapuran di celah sendi. Jadi oh. ada banyak faktor yang kita perlu evaluasi supaya bagaimana cara penanganannya pun berbeda antara pengapuran, tendon atau ligamen. Oke. Ini dari Sandra Haris ya. Sandra Haris ini, oke, nanti boleh ya Bu Sandra mendengarkan setelah acara ini, saya akan kirimkan rekamannya, nanti bisa diikuti lagi dari awal ya. Nah, mengalami kebas dari lutut kiri ke bawah, sekarang sudah menjalar ke kaki kanan dan lama-lama sudah susah bergerak, ingin Oke, mencari jalan keluar. Ya. berarti ada kebas kiri ke bawah dan sekarang kelemahan susah jalan, berarti ada mulai dari rasa sensorik terganggu, kemudian motorik terganggu. Itu berarti ada masalah radikulopatia yang dari punggung belakangnya. Jadi perlu diatasi yang bertanya ini, bagaimana dengan punggung bawahnya itu, ya, yang akan dikoreksi, ya. Apakah ada masalah distesis, bergesernya tulang, dia menumpuknya, bantalan yang keluar dan lain sebagainya. Itu perlu dicari tahu kembali supaya kalau tidak kaki itu akan jadi ngecil karena kalau sudah kena otot tidak bisa berfungsi, motoriknya biasanya ototnya jadi kecil, ya, jadi mengecil. Kalau dia di luar spidolus spinalis, kalau di dalam spidolus spinalis dia akan jadi gerak-gerak sendiri tuh kaki, kejang-kejang sendiri, ya, namanya spastisitas. Oke, terima Oke, kasih. Dok. Ini dari Bu Ana. Apakah ada pemeriksaan fisik secara keseluruhan untuk mengetahui masalah fisik yang ada agar diketahui lebih awal? Oke, fungsinya. Hmm. Jadi cara ibu jalan, cara ibu duduk, ibu bangun, itu semua menentukan. Kalau ada gangguan, itu akan melihat. Orang ada gangguan jantung atau gangguan apapun, akan terlihat kan di jalannya, dia tahan-tahan nyeri sakit. Gangguan pembuluh darah, di mana tekanan darah tinggi atau terlalu rendah, itu akan ada gangguan di fungsinya. Ada suatu fungsi, harus lihat orang fungsi tidak terganggu, maksudnya umurnya sudah berapa, this is the problem. Ini masalah ini. Tapi kita tinggal cari tahu masalahnya di mana. Iya. Jadi Jadi bisa ya bisa, ya. diperiksa ya. Oke. Dok. Walaupun tidak pakai pemeriksaan alat canggih ya, Iya, hanya iya. dengan mata melihat orang punya jalan, dia punya duduk bangun, dia punya ini, mulai Sudah bisa bisa tahu kelihatan. ya. Wow, luar biasa. Ini dari Pak Gunawan Cahyadi, seberapa jauh DMT2 mempengaruhi progresivitas OA lutut kiri kanan seorang diabetes kronik? Oke, DM tipe 2 itu tergantung kerusakan sarafnya. Kan ada kronik ini DM tipe 2 apa sudah terjadi neuropati. Tadi kan ada namanya ada nyeri, ya oleh karena neuropati. Tapi karena DM nyerinya itu jadi berkurang. Tergantung dia sudah berapa besar derajat, Pak, ya. Seberapa banyak yang dia bikin kerusakannya, fungsi-fungsi yang lain bagaimana? Karena DM tipe 2 itu selain hanya menyerang saraf, dia menyerang ginjal, dia menyerang jantung, dia menyerang mata, dia menyerang kita punya kulit dan lain sebagainya, dan berbagai komplikasi-komplikasi yang lain.
Tergantung kita melihat seberapa besar dan seberapa luas jaringan-jaringan yang sudah rusak oleh karena DM tipe 2 tersebut. Oke, terima kasih. Oke dok, ini dari Ibu Grace Joyce Pengilatan ya. Dokter, saya didiagnosis spondilosis, saya lakukan terapi dengan alat seperti berenang. Namun tadi sepulang gereja saya tiduran, begitu bangun, tahu-tahu tulang belakang tengah sampai saat ini terasa sakit hingga agak susah bernafas. Memang belakangan saya sering nyetir. Kalau kelamaan setir terasa lelah. Lalu baru-baru ini di bagian leher seringkali otot atau apanya terasa kaku dan sakit kalau digerakkan. Tunggu sebentar sampai kakunya hilang baru lanjut aktivitas. Ini pertanyaannya mungkin bagaimana ya, kenapa ini dok? Oke, baik. Kalau tadi Ibu sampai sudah bernapas, berarti otot-otot yang kena adalah otot bagian daerah dada, ya. Interkostal dada. Artinya Ibu harus lakukan gerakan yang gerakan mutar, Bu. Jadi kalau Ibu bangun tadi, Ibu langsung bangun gini, langsung kaget bangun, tidur bangun. Jadi Ibu harus putar dulu ke kiri, ke kanan, baru bangun, Bu, ya. Jadi itu menjawab pertanyaan Ibu ketika Ibu tadi bangun, Ibu rasa begitu. Begitu juga bawa mobil, terlalu lama, Ibu angkat pantat, bangun, berputar dulu. Karena saya kenal juga sama Ibu punya postur kan melebihi berat badan normal sebenarnya. Jadi artinya ini harus diimbangi dengan fleksibilitas otot Ibu lebih baik. Oke, terima kasih. Baik. Dari Ibu Darmiatin Bungsu, dok, pinggang saya kalau habis gendong kok nyeri sampai di betis sebelah kanan. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, saya tidak tahu Ibu Darmiatin umur berapa, tapi karena masih gendong-gendong, mungkin ya saya anggap masih muda lah ya. Kalau sudah tua masih gendong-gendong, sampai yang digendong pun saya mesti tanya, ya. Yang Ibu gendong apa yang digendong gitu kan? Dan bagaimana posisi gendong? Ini pun sangat berarti bagi kita. Jadi Ibu nanti perlu kasih tahu pada saya bagaimana cara Ibu gendong. Apakah Ibu gendong misalnya aku mau taruh di tempat ini, ya kan? Itu bisa banyak masalah muncul tergantung umur Ibu. Jadi nanti untuk pertanyaan lebih spesifik supaya saya bisa menjawabnya, Ibu harus kasih tahu saya bagaimana cara Ibu gendong, Ibu berat badannya berapa, umurnya berapa, dan apa Ibu punya kegiatan pada waktu Ibu gendong tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ini direct message dari Ibu Diana Sari. Dok, kalau lutut kanan suka berbunyi kalau digerakkan, kenapa ya dok? Itu kayak tadi pertanyaan tadi ya. Lutut kanan itu kan berarti Ibu lebih banyak condong kalau berdiri pada sisi kanannya. Tadi saya katakan kalau kita ada suatu posisi berdiri kita terlalu lama di sisi satu, itu akan mempengaruhi tubuh tersebut. Jadi kita harus belajar untuk menyimbangkan. Makanya kalau di tempat praktik saya, Bapak Ibu sekarang yang pernah datang, selalu ada 2 timbangan. Saya suruh berdiri di atas 2 timbangan untuk melihat apakah seimbang kita punya kiri dan kanan itu. Seringkali tanpa terasa kita akan berada di satu posisi tertentu yang nyaman gitu ya. Tapi otak kita harus latih untuk mengatur propriocepsi keseimbangan tubuh kita sendiri. Oke, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Marlin Karamoy. Dok, 2 bulan ini saya sakit punggung atas sampai ngilu di tangan sampai leher juga. Menurut dokter onkologi saya karena obat Letrans dan saya diberi obat kandungan kalsium. Pertanyaan saya, apa hanya cukup dengan obat itu atau ada cara lain sehingga sakit ini cepat teratasi? Oke. Kalau Ibu tadi datang kepada obat dokter onkologi kan berhubungan bicara mengenai tumor. Ibu harus menjelaskan kepada saya, ini tumornya tumor apa sih? Apakah dilakukan sudah terapi apa sebelumnya dengan tumor tersebut? Apakah ini ada proses-proses yang berhubungan dengan penjalaran daripada tumor dan lain sebagainya? Itu perlu saya tahu dulu. Bisa menjelaskan kepada Ibu Marlin yang bertanya ini, apa yang harus dilakukan dengan tepat, karena tidak sembarang-sembarang, apalagi kalau ada tumor dengan metastase ini membuat dia keropos-keropos tulang dan lain sebagainya, lalu kita main asal, ayo gerak begini dong, Ibu Marlin gerak begini, langsung patah, Bu, ya. Jadi saya harus pastikan dulu apa yang menjadi penyebab, karena Ibu datang ke onkologi dokter kan, jadi kita perlu elaborasi untuk hal tersebut. Terima kasih Ibu Marlin. Terima kasih, semoga Ibu Marlin bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Alvin ya. Ya, dari Alan Singal. Ya, namanya Gandhi ya, Gandhi dari Jakarta. Apa yang mengakibatkan nyeri pada daerah bokong sampai paha khususnya di malam hari? Bagaimana cara mengatasi apabila sedang nyeri? Oke, ini pun nanti akan ada pertanyaan spesifik. Karena bicara pada malam hari, apa yang dilakukan si Bapak Gandhi pada malam hari ini? Apakah dia ada bersampingan dengan istrinya di sampingnya atau tidak? Ini semua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat kita cari tahu
Bagaimana misalnya kalau ada bersama-sama antara suami dan istri, bagaimana hubungan suami istrinya pada waktu itu, ya. Ini sangat perlu kita elaborasi ya. Dan saya percaya Bapak Gandhi akan ketemu saya besok sore ya. Ya, sudah waktunya untuk menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan tadi akan saya jawab besok ketika saya periksa Bapak Gandhi besok jam 3 sore. Oke, baik. Dari Bapak Hermanus, sering-sering minum obat anti sakit seperti Celebrex 200 Celebrex. Arcosia, ada efek sampingnya nggak, Dok? Ya, semua obat punya efek samping ya. Kalau kita baca saja dia punya pembungkus obat, kalau kita cari di IMS gitu semua ada efek sampingnya. Jadi kalau pertanyaan ada efek samping, semua obat punya efek samping. Terima kasih. Oke. Oke, ini dari Ibu Desi ya. Oke, enggak. Terima kasih Bu Desi. Ya. Oke, dari Ibu Chloe. Anak saya perempuan 14 tahun, punggungnya sudah terlihat agak bongkok. Bagaimana cara membantu dia kehilangan bongkoknya? Ada terapi sederhana yang bisa dilakukan di rumah? Oke. 14 tahun dengan pertumbuhan agak bungkuk berarti kifosis. Ya, kita mencari tahu lagi apakah ada skoliosis enggak nih, ya. Kalau nanti Ibu bisa lihat kalau di rumah Ibu suruh anak Ibu buka baju, ya, pada waktu dia mau mandi hanya pakai celana dalam saja, Ibu lihat. Ibu dia suruh bungkuk, suruh ruku, Bu. Ibu lihat apakah ada kemiringan di punggungnya enggak? Kalau ada kemiringan, bungkuknya ada juga dengan skoliosis namanya kifoskoliosis. Itu harus ditreatment betul. Karena dalam masa pertumbuhan ada begitu banyak orang karena kasihan kalau wanita dengan ada kifoskoliosis waktu dia masuk besar menjadi seorang pemudi dan menikah dan hamil dan itu akan banyak kesulitan. Ada banyak kesulitan yang terjadi karena posturalnya. Bahkan juga banyak orang-orang yang dengan adanya skoliosis yang ada kifosis juga susah untuk dapatkan keturunan, ya, susah dapat keturunan. Tetapi ketika itu dikoreksi, alhamdulillah Bu, ada banyak kasus di Rumah Sakit Advent Bandung. Kami sudah ada 56 pasien yang ketika dikoreksi posturnya, syukur, puji Tuhan, alhamdulillah mereka boleh mendapatkan keturunan kembali. Jadi artinya perlu dicek kembali. Apakah ada masalah-masalah tersebut di tulang belakang? Terima kasih. Baik. Selanjutnya nih Dok, dari Ibu Grace Pengilatan tadi, dia memberikan keterangan sebagaimana yang dokter tadi butuhkan ya. Usia 58 tahun, berat badan 66 kilo, tinggi 162. Makan sudah bisa tarak dan nasi sedikit juga, paling banyak 2 kali sehari. Puji Tuhan, diagnosa DM, sekarang sudah bisa lepas obat. Wow, puji Tuhan ya, dan terjaga. Tapi selalu Hikoles di atas 200. Nah, apa efek samping minum Sinfast 20? Oke. Obat-obat tipe statin, pertanyaannya kan kalau lihat Ibu punya badan dengan berat badan 66 sedang tinggi 162 itu memang overweight Ibu ya. Itu baru saja Ibu sebutkan dia punya kilogram, langsung di otak saya ini Ibu sudah tergambar overweight ya. Dan Ibu minum dengan obat-obat lemak. Obat-obat lemak ini membuat otot-otot itu tidak jadi bekerja dengan baik ya. Efek samping daripada penggunaan obat-obat lemak adalah terjadi kelemahan daripada otot-otot kita. Jadi tadi Ibu bertanya, tadi kan Ibu bangun kaget-kaget, Ibu sudah sakit. Jadi Ibu perlu lakukan latihan-latihan efektivitas otot seperti yang saya sudah kasih tahu tadi. Ya, itu akan menolong Ibu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan direct message dari Ibu Sumiran Winarto. Kalau suplemen atau vitamin-vitamin yang disarankan dokter-dokter kandungan itu ada efek sampingnya nggak, Dok? Oke, semua vitamin kan biasanya pada waktu mengandung itu ada berbagai kebutuhan yang meningkat antara ibunya dan juga janin. Ya, jadi kalau periksa dia normal, tapi itu dibutuhkan oleh janinnya juga. Dan semua obat tetap ada efek-efeknya, ya. Ya, tetap ada. Tapi kita oleh karena itu perlu dipantau, ya. Pemberian obat tidak pakai seenaknya sembarangan. Semua dipantau kalau ada efeknya bagaimana, tetap harus ada dalam pemantauan. Obat sendiri dalam bahasa aslinya adalah poison, ya kan bahasa aslinya ini, bahasa Yunaninya racun. Oleh karena itu pemberian itu harus dalam pemantauan daripada orang yang mengawasinya. Jadi tidak sembarangan obat. Paling bagus nanti kita akan kembali. Di dalam dunia kedokteran ada namanya fase-fase kehidupan kita. Kita membutuhkan surgical, pembedahan. Tapi itu hanya sebagian persen kecil. Kemudian membutuhkan obat-obatan. Itu juga hanya sebagian kecil, hanya di 10%. Lalu fungsional. Tubuh kita yang akan belajar untuk mengatasinya kayak tadi. Lalu paling besar 70% adalah bagaimana pola hidup kita. Yang harus benar-benar seimbang.
Dari kita punya pola pikir, pola istirahat, pola makan, dan pola gerak badan kita, dan pola minum kita, udara kita, dan lain sebagainya. Hidup sehat tadi. Kalau itu seimbang, maka 70% hidup kita itu akan dijaga dengan baik. Ya, 30% baru tergantung dengan hal-hal yang tadi. Iya. Jadi, kita lakukanlah itu bagi kita akan jadi lebih baik hidup kita. Amin. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Englin. Mama saya usia 66 tahun, dia mengalami masalah pada kaki kanan. Kadang-kadang pada saat berjalan, tiba-tiba kakinya terasa ada yang menarik, sehingga membuat dia kaget dan bahkan bisa sampai jatuh. Latihan apa yang diperlukan untuk masalah seperti ini? Oke, usia 66 tahun berarti sudah degeneratif, sudah masuk ke 70, berarti ada otot-otot yang spasme seperti menarik tiba-tiba. Berarti ibu harus lakukan latihan gerak di semua sendi, luas gerak sendi. Jadi ibu yang perlu ada untuk ibu adalah latihan luas gerak sendi. Stretching pada otot-otot tersebut itu akan menolong. Kalau dia awalnya sukar sendiri, dibantu secara ringan dulu oleh anak atau oleh suami atau siapa yang ada menjadi kenalan terdekat bagi ibu ya, yang boleh menolong ibu untuk melakukannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Flora Simbawa. Saya periksa ke dokter akupuntur, katanya pinggul kiri saya agak bergeser ke depan, menyebabkan tulang belakang bagian bawah menjadi lurus, mengakibatkan terjadi peradangan dan ada cairan di ujung tulang ekor. Kira-kira terapi apa yang cepat supaya segala rasa tidak bisa hilang? Oh, kira-kira terapi apa yang cepat supaya segala rasa tidak bisa hilang? Saya sudah 7 bulan merasakan rasa tidak nyaman di bagian tulang ekor bokong kiri sampai ke pinggul, tapi baru 2 minggu ini merasakan semakin tidak nyaman. Usia 40 tahun, berat badan 48 kilo. Ibu ini masih sangat aktif ya, masih boleh punya anak lagi ya, kalau masih bereproduksi. Kalau ini panggul kita, tadi panggul kiri, ini tangan kiri saya, panggul kiri ibu ini karena ke depan. Ya, ini bisa terjadi pada ibu pernah jatuh kah, ibu pernah ketekan yang terlalu besar, ya kan? Ya, karena pernah ada, mohon maaf, saya mesti kasih tahu juga di sini. Pernah ada suami yang dengan begitu semangatnya ketika kontak dengan istrinya sampai akhirnya panggul istrinya bergerak. Ya. Itu banyak bisa terjadi. Itu artinya kita perlu dikoreksi kembali, ya. Perlu ibu aku latihan kembali, ada latihan-latihannya, Bu. Tapi ibu perlu dikoreksi dulu untuk dia balik ke pelan-pelan. Karena kalau dia tetap miring, itu akan memudahkan ibu jalan segala macam, akan rasa tertarik dan akan mudah terjadi peradangan terus-menerus. Apalagi di tulang belakang yang sudah jadi lurus sehingga tulang ekornya itu sangat menonjol. Kan tulang ekornya ke depan, tapi karena bergerak ini ketarik ke depan, dia jadi lurus. Jadi waktu ibu duduk berbenturan dengan kursi yang mungkin keras, timbul radang lagi, ada cairan lagi di bawah situ, dan terus menerus. Jadi dikoreksi dulu, Bu. Jadi bagaimana cara koreksinya? Itu kan otot, kan saya bilang tadi, tulang itu tidak bisa bergerak sendirian. Tulang itu bisa digerak karena ada tarikan otot. Jadi mana otot yang lemah dikasih kuat, otot yang terlalu kencang dikasih longgar. Itu ada teknik-tekniknya dan ada begitu banyak otot di dasar panggulnya ibu, itu perlu ada evaluasinya, Bu. Jadi ibu perlu waktu nanti untuk dapat evaluasi otot-otot mana yang di stretching, mana yang dikasih strengthening. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Dok. Saya lanjut kepada penanya berikutnya, Bapak atau Ibu Nitan Kim Tin. Usia 61 tahun, penderita osteoporosis, skoliosis, fraktur di tulang TH8-11, berulang-ulang jatuh. Aduh, ada saraf terjepit. Sering fisioterapi tapi sering sekali sakit punggung. Kata dokter tulang belakang saya harus dioperasi dengan isi semen, tapi ada resiko kemungkinan semen kena ke saraf akan lumpuh. Apakah ada cara lain untuk menghilangkan sakit punggung saya? Oke, berarti kalau lihat apa yang Bapak sampaikan, itu berarti tulangnya remuk. Ya kan? Dia remuk. Patah itu bisa pecah kepala dua begitu, ada yang dia remuk, dia gepeng. Gitu, dia gitu ya masuk. Kalau Bapak tadi katakan dia perlu di semen, itu berarti artinya perlu dia ditambah lagi semen supaya remuknya itu, karena kalau sudah remuk ya begitu terus, supaya dia yang tadinya tebalnya begini, dia remuk begini, di atasnya ditambah semen. Ya kan? Nah, memang semua operasi memiliki resiko, ya, tidak ada yang namanya 50-50, ya. Tetapi ya kalau sudah remuk itu tidak bisa kembali lagi. Kalau kita mau balik menjadi normal secara tanpa operasi tanpa lain ya, ada waktunya nanti di akhir zaman di mana yang remuk itu akan dipulihkan kembali, ya kan?
akan dipulihkan kembali Amin. oleh Tuhan pencipta kita sendiri tentunya ya. Tetapi ketika kita masih berada yang remuk itu sukar untuk kita lakukan ya. Ada dunia kedokteran sekarang ini dengan teknologinya hanya bisa melakukan hal tersebut. Atau kalau tidak mau dioperasi supaya dia tidak terlalu remuk ya itu dipasang pen. Jadi dia diikat oleh pen. Tapi ketika pen itu ada di kita sedikit jadi kaku. Jadi kayak seperti robot, ya kan? Kita nggak bisa lagi bungkuk terlalu besar. Begini apalagi ini di torakal. Torakal itu yang memutar kiri dan kanan. Dan sedikit ada bengkok-bengkok ke bawah sedikit. Jadi akan agak sedikit terbatas nih. Jadi kalau mau putar, nggak bisa lagi putar kayak saya begini, tapi dia akan rapatkan begini. Nah, sedikit ke kanan kiri. Jadi ikut pantatnya. Jadi kalau saya kan pantat diam, badan bisa putar-putar begini. Berarti itulah efek daripada sesuatu yang masih terbatas. Itulah manusia. Kita masih hidup di atas dunia yang dipenuhi dengan beban-beban penderitaan, itu membuat kita masih terbatas. Tapi itulah yang kita bisa lakukan saat ini untuk hal-hal yang terbatas gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Wow, ini luar biasa hari ini ya. Kita mendapatkan banyak sekali tips-tips untuk bagaimana mengatasi kekakuan, kekejangan, atau mengatasi nyeri di punggung sampai ke kaki, kepala. Luar biasa nih Dokter Alvin hari ini. Dan pertanyaannya sudah habis. Akhirnya ketika matahari terbenam, pertanyaan habis. Dan mungkin lain waktu kita akan bersama-sama dengan Dokter Alvin lagi ya, Dok ya. Terima kasih sekali Dokter Alvin Rantung sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, juga dokter yang sudah memberikan banyak sekali masukan-masukan, terlebih menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi mereka yang sedang menderita sakit. Semoga ini akan menolong ya. Dan kepada seluruh partisipan yang sudah terjawab pertanyaannya, jika kurang puas bisa langsung ke Rumah Sakit Advent Bandung ya, berkonsultasi dengan Dokter Alvin. Dan bagi mereka yang merasa puas, boleh berikan reaction di Zoom meeting ini seperti yang saya lakukan ya, supaya Dokter Alvin bisa melihat bagaimana apresiasi dari Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini. Baik Dokter Alvin, terima kasih. Kita akan lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu sesi yang kedua, motivasi rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Lasno. Pak Lasno, selamat sore, selamat sahabat. Selamat sore, selamat sahabat, Ibu Peggy, dan juga peserta semua Ya. yang ada di Zoom ini. Ya, terima kasih kehadirannya Pak Lasno, dan kami sudah merindukan untuk mendengarkan motivasi rohaninya. Silakan Pak. Ya, tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Alvin sebagai narasumber yang sangat luar biasa. Saya ikuti dari awal dan tidak sepatah kata pun saya tidak lewatkan, karena boleh dikatakan saya sendiri tersinggung, Bu Peggy. Artinya tersinggung di sini adalah kena pada saya, ya, kena pada saya. Dan dengan itu saya sangat merasa terberkati. Saya pikir tadi ada peserta yang terbanyak yang saya lihat tadi ada 296 device. Saya pikir kita semua sepakat atau setuju kalau ucapkan terima kasih kepada Dr. Alvin. Terima kasih, dokter. Kita diberikan konsultasi yang cuma-cuma ya, konsultasi yang gratis yang bisa kita gunakan atau terapkan dalam hidup kita masing-masing. Dan untuk hal ini, sehubungan dengan ini, dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Alvin, saya perhatikan tadi banyak sekali yang motivasi untuk pemulihan kesehatan yang diberikan adalah karena dengan melakukan latihan-latihan, ya, dengan melakukan latihan-latihan dan dengan cara yang seimbang. Oleh sebab itu pada sore hari ini untuk motivasi rohani, saya kutip firman Tuhan dari buku 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, saya bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjaga kesehatan, dan saya pikir kita sepakat, kita setuju bahwa
kesehatan adalah merupakan berkat Tuhan yang sangat besar, yang luar biasa, yang harus kita jaga. Dan untuk menjaga kesehatan tersebut, ini diperlukan latihan, sebagaimana Dr. Alvin tadi sudah sampaikan. Dan menurut laporan, ada 2 metode paling berisiko yang digunakan oleh orang Amerika usia setengah baya untuk menjaga kesehatan tubuhnya adalah bersepeda dan bermain basket. Ini menurut laporan dan itu beresiko. Sehingga walaupun beresiko, bahkan menurut catatan itu ada 201.000 orang terluka karena bersepeda dan 164.000 orang sisanya terpaksa berhenti bermain karena terluka di lapangan basket. Tapi hal ini tetap dilakukan oleh orang-orang yang ada di Amerika itu untuk menjaga kesehatannya. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap bisa atau tetap mau melakukan hal yang berisiko ini? Tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga kesehatannya, dan keuntungan yang diambil di balik penderitaan yang dialami itu, mereka merasakan bahwa mereka seperti merasa lebih sehat. Kemudian memelihara bentuk tubuh sesuai dengan keinginannya. Dan juga memiliki hidup yang lebih lama. Mereka bersedia bermandikan keringat dan menahan rasa sakit yang terjadi dalam latihan itu hanya supaya jantung mereka terpompa dan otot-otot mereka yang lemah itu bisa bekerja. Hal ini dilakukan. Hal ini dilakukan. Walaupun ada risiko-risiko, adalah karena supaya tubuhnya tetap sehat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana yang saya sudah bacakan tadi, bahwa Alkitab menyatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 tadi bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Ya, walaupun itu berguna untuk kesehatan kita, itu masih terbatas. Mengapa? Sebagaimana Dr. Alvin tadi katakan juga bahwa kita ini masih hidup di dunia yang berdosa ini, ya, dan nanti akan bisa dipulihkan di waktu kedatangan Tuhan itu, ada pemulihan yang secara sempurna. Kemudian apa yang menjadi motivasi rohani bagi kita? Tanggung jawab kita yang lebih besar adalah melakukan latihan rohani. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya bahaya yang sesungguhnya terjadi tatkala kita tidak sehat adalah tidak sehat secara rohani. Saat hubungan kita pribadi dengan Tuhan terasa hampa, maka kita akan tahu betapa tidak enaknya bila memiliki persekutuan yang rusak dan efektivitas rohani yang sangat kurang. Tadi Dr. Alvin juga singgung sampai ke hubungan keluarga, ya. Hubungan keluarga itu mempunyai dampak kepada kesehatan kita. Oleh sebab itu, sebagai motivasi rohani kita pada sore hari ini, saya mengajak agar kita melakukan satu program latihan sebagaimana olahraga yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan adalah untuk jalan kaki. Oleh sebab itu, kita perlu mengadakan program latihan yang benar, yaitu adalah latihan iman dan ketaatan. Latihan ini penting bagi kesehatan rohani. Berjalan bersama Yesus setiap hari, maka Anda akan benar-benar berjalan demi kesehatan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Amin. Pak, bisa langsung doa tutup? Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di surga, di petang hari ini kami sangat menikmati berkat-Mu di saat kami mengikuti rangkaian acara
yang sudah disajikan oleh narasumber kami, Dr. Alvin Rantung, dan moderator kami, Ibu Peggy Wawor. Kami sangat merasa terberkati ya Tuhan. Dan biarlah itu semua akan menjadi satu berkat bagi kehidupan kami. Kami akan lebih sehat secara jasmani. Begitu juga ya Papa, atas nasihat-Mu, bukan hanya program kesehatan yang perlu kami latih, yaitu kesehatan badani. Kami juga perlu melatih untuk kesehatan rohani kami. Ajari kami untuk tetap selalu menjalin hubungan dengan Tuhan setiap hari, sehingga perjalanan kehidupan kami akan sehat, baik secara jasmani ataupun rohani, sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Bapa, berkatilah para hamba-Mu yang hadir pada saat ini, dan juga narasumber kami, begitu juga moderator, dan bahkan semua pihak yang mendukung suksesnya program ini. Tuhan akan berkati. Dan Tuhan akan pimpin kami sepanjang pekan ini ya Papa. Dan kami di hari Sabtu ke depan akan dapat mengikuti program lanjutannya. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lasno untuk motivasi rohaninya, dan boleh disambungkan dengan Dr. Alvin. Ya, kami atas nama program dari Rumah Sakit Advent Bandung, Anda bertanya, dokter menjawab, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Lasno sudah membawakan motivasi rohani, dan juga kepada Dr. Alvin Rantung, Direktur Rumah Sakit Advent Bandung. Biasanya Dr. Alvin yang memberikan kata-kata bahagia kepada narasumber. Tapi karena beliau adalah narasumbernya juga, jadi saya mewakili Rumah Sakit Advent Bandung dan mewakili acara ini. Anda bertanya, dokter menjawab, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Alvin untuk semua tips-tips yang diberikan dan juga menjawab berbagai pertanyaan, sehingga seluruh partisipan yang mengikuti acara ini yang memiliki penderitaan dengan sakit punggung dan berbagainya mendapatkan jawabannya. Dan kiranya Tuhan melengkapi dengan kesembuhan yang sempurna. Ya, dan Tuhan kiranya memberkati Dr. Alvin dan keluarga, pelayanan, pekerjaannya untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, dan untuk acara-acara nantinya Dr. Alvin juga pasti akan menjadi narasumber, begitu juga Pak Lasno ya, untuk acara-acara kita selanjutnya. Begitu ya Dr. Alvin ya. Ya, senang sekali. Dan kepada seluruh partisipan, kami sangat mengapresiasi kehadiran Anda. Sebagaimana yang saya katakan, Dr. Alvin sudah memberkati kita. Kehadiran Anda ini sungguh sangat memberkati acara ini. Tanpa kehadiran Bapak Ibu di partisipan, acara ini sungguh tidak berguna ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya, dan kami nantikan untuk minggu depan hadir kembali di Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan bawa lagi teman-teman yang lain untuk mendapatkan berkat-berkat kesehatan. Boleh di-unmute untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami. Terima kasih. Terima Bapak, kasih. Terima kasih. Dr. Alvin. Terima Peggy, makasih. Thank you, Dok. Mrs. Peggy, terima kasih banyak nih ya. Terima kasih. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih dokter. Sama-sama. Dan Bapak Terima kasih, Dokter, tetap sehat mereka. Terima kasih Pak Joko, Pak Dokter. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Oke, Pak Joko boleh dihitung? Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, Thank you, Peggy. 2. Thank you semuanya. 1, Pak Joko, sampai jumpa. Bye.